Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi sudah sampai di sini, ya. Ini adalah hujan 1 mm. Kemudian ini adalah hidrograf satuannya. Ini kalau saya singkat, ini adalah hidrograf satuannya. Kemudian ini adalah hidrografnya. Nah, ini 1 mm hujan. Kemudian ini 40 mm hujan. Kitanya adalah ini hidrografnya bagaimana. Konsepnya adalah, saya ulang, berarti ya ini 40 ini dikalikan komponen hidrograf satuan ini nanti. Konsepnya, nah ini akan menghasilkan hidrograf yang ini akibat dari 40 mm ini. Kemudian konsep yang kedua adalah, jadi di hidrologi itu kan nanti kalian akan mencari hidrograf banjir rancangan dengan kala ulang tertentu. Nah, kala ulangnya kemarin ada 2, 5, 10, 25, 50 sama 100 kalau tidak salah yang kalian kerjakan. Nah, mencari hidrografnya sudah nih. Hidrografnya sudah di pengertiannya. Jadi mencari ini akibat suatu hujan, konsepnya sudah dapat. Jadi konsepnya adalah nanti komponen hujan ini tinggal mengalihkan hidrograf satuan yang kita dapat akan ketemu hidrografnya. Nah, konsep yang kedua, kita kan mau mencari banjir rancangan kala ulang. Nah, kalau ini hujannya adalah hujan yang kemarin sudah kalian dapat, ya. Ini saya gambar lagi. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini. Ini adalah hujan rancangan dengan kala ulang. Nah, hujan rancangan kala ulang kalikan dengan hidrograf satuan, maka ini akan menghasilkan, ya ini yang kita cari. Yang kita cari hidrograf banjir rancangan. Kala ulang. Nah, jadi misalnya kita mau mencari hidrograf banjir kala ulang 5 tahun. Ya, ini yang kita masukkan adalah hujan rancangan kala ulang 5 tahun. Kita kalikan dengan hidrograf satuannya yang kita dapat nanti, yang nanti akan saya terangkan bagaimana cara mencari ini. Kemudian ini dikalikan ini, kemudian dapatnya ini, maka ini adalah kala ulang yang dimaksud. Kita mau mencari kala ulang yang, saya pertebal dikit, kala ulang yang misalnya 100. Ya berarti tinggal hujan rancangan kala ulang 100 tahun dikalikan hidrograf satuannya tetap ya 1 saja. Kemudian maka ini akan menghasilkan yang kala ulang banjir 100 tahun. Itu konsep yang kedua. Jadi kalau kita mau mencari hidrograf banjir rancangan kala ulang 5 tahun, yang kita gunakan nanti adalah hujan rancangan kala ulang 5 tahun. Dikalikan hidrograf satuannya akan ketemu ini. Kita mau mencari atau menggambar hidrograf banjir kala ulang 100 tahun. Berarti nanti yang digunakan adalah hujan rancangan kala ulang 100 tahun dikalikan dengan hidrograf satuan akan ketemu hidrograf banjir rancangan kala ulang 100 tahun. Oke, itu yang kedua. Jadi konsep itu harus dipegang, ya. Kemudian saya jelaskan yang namanya hidrograf satuan apakah ada kala ulangnya? Tidak. Karena hidrograf satuan ini adalah menggambarkan karakteristik
dari das. Karakternya das. Jadi karena yang namanya das itu, kalau saya depan lagi, nah yang namanya das ini ya, sungainya ya juga nggak berubah ya, sungainya juga dalam tanda petik tidak berubah. Jadi sungai itu kan hari ini ya, hari ini sungainya ya ada ini, ada ini misalnya. Kemudian besoknya lagi ya sungainya kan tetap anak sungainya ini. Besoknya lagi ya anak sungainya 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya. Nah, itu kan menjadi karakter fisik sungai yang bisa dikatakan tidak berubah. Kemiringan sungai juga tidak berubah. Ya, tidak berubah. Yang namanya sungai ya karakternya seperti itu. Ini saya bilang tanda petik karena mungkin ada yang tanya, Pak, itu sungai itu kan kadang-kadang ada berubah karena di situ ada batunya di bias itu. Terus batunya itu kan terbawa ke hilir sehingga batunya hilang. Berarti sungainya itu berubah. Oke, itu memang seperti itu kalau kita mau melihat detail sekali ke sungainya. Tapi kita melihatnya adalah konsep secara umum das ini ya, yang luas banget, yang luas. Nah, jadi karakternya bisa dikatakan sama. Artinya apa? Kalau ada hujan 1 mm hari ini, terus dibikin hidrograf satuannya, ya hari ini akan dapat ini. Hari besoknya ya 1 mm hujan terjadi seluruh das, maka ya akan seperti ini, hidrograf satuannya. Jadi tidak begitu berubah. Mungkin ada yang tanya, oke Pak, itu kan dipengaruhi juga oleh tata guna lahan. Karena kalau di situ ada banyak sawah, di situ banyak hutan, kemudian dibandingkan dengan yang das banyak misalnya pemukiman, itu kan akan berubah, akan beda karakter dasnya. Benar ya, benar. Jadi tata guna lahan termasuk yang akan merubah karakter ini, akan merubah ini. Tapi itu bisa dikatakan dalam jangka waktu lama ya, dalam waktu lama hitungannya. Oke. Makanya dalam pengembangannya hidrograf satuan ini ada yang mengembangkan banyak teori bagaimana mendapatkan hidrograf satuan itu, ada kaitannya dengan tata guna lahan ya, tata guna lahan karena memang nanti akan berubah lama-lama ini hidrograf satuannya. Kemudian berikutnya saya jelaskan hidrograf satuan itu ada bagaimana cara mendapatkannya di lapangan. Sebentar, kembali ke atas lagi. Jadi kalau di lapangan ya, di lapangan konsepnya mendapatkan hidrograf satuan ini adalah kita harus mendapatkan data hujan di di das ini yang terjadi dalam satu kurun waktu delta T. Jadi kita harus mendapatkan hujan yang terjadi dalam waktu misalnya 1 jam. 1 jam. Kemudian ini hujannya tidak, kalau bisa yang 1 mm kalau bisa. Terus kita ukur ini, dapat hidrograf ini. Kalau tidak, ya ini kita cari yang terjadi dalam satu kurun waktu ya. Misalnya ini kita dapat seperti ini. Jadi namanya ini hujan tunggal ya. Kejadiannya sama terus merata. Nah, misalnya ini katakanlah ini 15. Terus di sini kita harus ada pengukuran. Misalnya dapatnya ini. Nah, jadi ini adalah hidrograf akibat dari 15 ya, 15. Nah, misalnya ini kurun waktunya ini delta T ya, katakanlah delta T dulu, delta T. Nah, maka hidrograf satuannya adalah, nah ini kita bagi menjadi delta T gitu ya. Ini menjadi delta T yang banyak gitu. Nah, tingginya ini tinggal kita bagi dengan 15. Konsepnya kebalikan tadi, dikalikan ya kalau mencari hidrograf banjir. Kalau ini kita bagi
kita bagi dengan angka 15 ini. Ya sama sebenarnya, perkalian, kebalikannya kan pembagian. Jadi ini nanti kita dibagi, kalau di sini 15 ya dibagi 15, maka akan dapat, sebentar, ini kurang pas, akan dapat suatu hidrograf yang lebih kecil tentunya ya, seperti ini. Nah ini karena sudah dibagi 15 ya, sudah dibagi 15, contohnya tadi 15 ini, maka ini akan menjadi hidrograf satuan. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi, bagaimana cara mendapatkannya, konsepnya seperti itu. Nah, ini kalau di lapangan realnya akan menjadi hal yang sulit. Karena yang namanya hujan, ya, hujan itu mencari hujan yang tunggal dalam waktu delta T dan hujannya sama itu sangat sulit. Sangat sulit karena hujan umumnya itu ya terjadinya adalah misal diukur dalam 1 jam pertama sekian, terus jam berikutnya udah naik lagi, kan tambah deres. Kadang-kadang kalau hujannya lama ya tambah deres sekali gini, terus baru reda seperti ini. Nah ini realnya kalau hujan seperti ini. Ini tinggi hujan P dalam milimeter umumnya ya. Nah, umumnya seperti ini. Jadi yang hujan tunggal ini sulit didapat. Sehingga ilmuwan, para saintis itu mengembangkan bagaimana cara mendapatkan hidrograf satuan berdasarkan karakter fisik dari das itu. Kan yang namanya das ini kan punya karakteristik fisik ya. Nah, ada beberapa hidrograf satuan yang diperoleh atau yang didapatkan dari rumus empirik berdasarkan karakteristik fisik dari das. Karakteristik fisik yang diambil itu apa? Salah satunya adalah slope atau kemiringan dari sungai. Slope yang mana? Terpanjang. Slope terpanjang. Kemudian bentuknya juga seperti ini. Ada yang das, ada yang bulat, cenderung bulat, ada yang pipih, lonjong. Nah, itu juga karakteristik fisik. Nah, slope, kemudian bentuk, ya, kelerengan dari das ini, kemudian ada land use tadi, atau tata guna lahan. Nah, ini jadi banyak saintis yang mengembangkan bagaimana cara mendapatkan hidrograf satuan ini berdasarkan karakteristik fisik das. Nah, itu yang nanti akan saya jelaskan untuk tema terakhir untuk mendapatkan hidrograf banjir rancangan. Jadi hidrograf satuan yang kalau diperoleh di lapangan ya namanya hidrograf satuan. Tapi hidrograf satuan yang diperoleh berdasarkan karakteristik fisik atau yang diperoleh dari rumus, nah katakanlah rumus saja, rumus empirik. Empirik itu dinamakan hidrograf, ya, hidrograf satuan sintetik. Nah, jadi kalian harus tahu yang namanya hidrograf. Maaf ini kok, aduh. Hidrograf satuan sintetik. Jadi ini adalah hidrograf. Ini S-nya satuan. Yang ini adalah sintetik atau tiruan. Nah, dikenal dengan nama hidrograf satuan sintetik atau HSS. Nah, ini ada yang mengembangkan namanya Schneider, kemudian ada yang mengembangkan namanya nanti Nakayasu. Kemudian ada yang Gamma juga ada. Ada yang SCS.